Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya untuk tugas UAS Medlit yang berjudul Hubungan aplikasi YouTube terhadap minat belajar siswa pada mapel PAI saat pembelajaran daring. Studi kasus di SIPN 148 Jakarta pada kelas 8 SMP. Nama saya Muhammad Rifki Ramadan, NIM saya 31 2018 0083. Jadi pada bab 1 ini ada pendahuluan, latar belakang, identifikasi, batasan, rumusan, tujuan, dan manfaat, lalu review kajian terdahulu. Jadi yang pertama, bab 1 pendahuluan latar belakang. Jadi pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang wajib didapatkan oleh setiap manusia, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Pendidikan menjadi salah satu modal bagi seorang untuk menuju keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. Untuk itu pemerintah terus berusaha dalam memperbaiki sistem pendidikan dengan memperbaiki kurikulum yang ada. Kurikulum menjadi acuan dalam proses pembelajaran, terus berkembang dan akan selalu mengalami perbaikan. Dalam pembelajaran daring juga tidak terlepas dalam penggunaan sekaligus pemanfaatan media. Pemanfaatan media pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu agar kegiatan pembelajaran lebih efektif, mencapai tujuan dan efisien dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. Ada banyak media yang bisa digunakan untuk belajar daring ya, contohnya seperti yang biasa kita pakai sehari-hari dalam belajar daring seperti Google Classroom, Google Meet, lalu ada Zoom, terus ada bisa YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Kemudian YouTube merupakan media sosial atau situs web yang berbagi video yang sebagian besar manusia di dunia mengenal dan menggunakan aplikasi ini. Jadi YouTube ini merupakan situs atau program dan konten video dengan berbagai kategori, mulai dari hiburan, ilmu pengetahuan sosial, keagamaan, serta hal lain yang dapat diakses masyarakat baik secara gratis maupun berbayar. Juga dalam dunia pendidikan ini, saat pandemi ini, YouTube juga menjadi media pilihan yang baru oleh para guru yang selain dari media lainnya, digunakan dalam sistem pendidikan yang telah lebih dulu ada dan terima oleh pemangku kebijakan dalam pendidikan. Jadi karena pembelajaran merupakan proses komunikasi antara peserta didik dan pendidik dan bahan ajar. Terus minat belajar peserta didik pada perkembangan zaman ini pada masa pandemi COVID-19 kini menjadi salah satu masalah yang berimbas pada kehidupan sekolah, khususnya mata pelajaran PAI. Akibatnya, minat belajar peserta didik menurun dalam proses pembelajaran. Pada saat ini, guru dituntut untuk berperan penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan tidak monoton pada mata pelajaran PAI. Jadi tujuan memanfaatkan media ini yaitu untuk menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif sekaligus memanfaatkan teknologi. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa'allamnahu son'ata labusin lakum lituhsinakum mim ba'sikum fahal antum syakirun. Dan artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Jadi berdasarkan pemaparan di atas, saya tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, yaitu tentang hubungan aplikasi YouTube dan minat belajar siswa. Itu hubungan aplikasi YouTube sebagai media pembantu pembelajaran siswa terhadap minat belajar siswa pada mapel PAI saat pembelajaran daring di SMA 148. Identifikasi masalahnya ada kurangnya minat belajar siswa, kurang minat belajar siswa dalam memanfaatkan aplikasi YouTube, kurang efektif belajar PAI, guru cenderung menggunakan metode monoton, dan siswa lebih tertarik jika menggunakan audio visual dibanding konvensional. Batasan masalah ini ya dibatasi pada hubungan aplikasi YouTube terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Rumusan masalahnya, jadi bagaimana gambaran penggunaan aplikasi YouTube terhadap minat belajar siswa pada mapel PAI saat pembelajaran daring di SMN 148? Yang kedua, adakah hubungannya aplikasi YouTube terhadap minat belajar siswa pada mapel PAI di 148 Jakarta?
Ini tujuannya itu untuk mengetahui gambaran dan apakah ada hubungannya aplikasi YouTube terhadap minat belajar siswa pada mapel PAI di SMPN 148 Jakarta. Jadi manfaat penelitiannya, lalu juga ada review kajian terdahulu. Yang pertama, saya ambil dari mahasiswa Universitas IAIN Tulungagung pada tahun 2020, itu Rohmanuddin Rifai, pada judul skripsi yang berjudul Pengaruh Media YouTube terhadap Minat dan Hasil Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran PAI di Semen Gunung Tulungagung. Yang kedua ada Indrina Puspita dari tahun 2017 dari UIN Jakarta, dan Haryadi Mujianto tahun 2019 dari Universitas Garut. Lanjut ke bab 2, kajian teori. Ini pertama YouTube, pengertian dari YouTube. Jadi YouTube adalah situs web yang memfasilitasi penggunanya untuk menyimpan, menonton, serta membagikan video secara publik. YouTube menjadi wadah terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia. Ini ada sejarah singkatnya. Ya, YouTube adalah situs web yang berbagi video dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal, Chad Hurley, Steve Chen, Jawed Karim pada Februari 2005. Kantor mereka pertama kali ada di sebuah restoran Jepang dan sebuah restoran pizza di San Mateo, California. Video pertama di YouTube itu berjudul Me at the Zoo, seperti pada gambar di situ. Diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan masih ada sampai sekarang di situs ini. Ini ada fitur-fitur YouTube. Yang pertama ada anotasi, itu menyantumkan link pada video. Lalu ada autoplay, download, subtitle, dan kecepatan video. Juga ada live streaming, video 360, YouTube Story, YouTube Premium, dan YouTube Short. Ada kelebihan dan kekurangan YouTube. Kemudian adalah minat belajar siswa. Jadi minat belajar siswa menurut Slamet Tok menyatakan bahwa minat adalah kecenderungan tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati siswa diperhatikan terus-menerus, disertai rasa senang, dan diperoleh rasa kepuasan. Singkatnya seperti itu, dan jadi dapat saya simpulkan bahwa minat adalah suatu rasa suka atau ketertarikan akan hal kegiatan yang disukai oleh seseorang tanpa harus dipaksa atau disuruh melakukannya karena seorang itu menyukai. Kemudian belajar. Ini mengambil dari beberapa tokoh, yang Salmeto, Nur Rahman, Budi Ningsih. Jadi intinya dari pengertian belajar menurut definisi belajar menurut tokoh dapat saya simpulkan. Jadi adalah suatu rangkaian kegiatan yang aktivitas yang dilakukan secara sadar dalam diri seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya, perubahan penambahan pengetahuan atau kemahiran. Ada ciri-ciri menurut belajar menurut Elizabeth Hurlock. Kemudian ada faktor-faktor minat belajar. Internalnya itu dari dalam diri sendiri, ya, seperti faktor jasmani, psikologis, kelelahan, yang terdiri dari kelelahan jasmani dan rohani. Dan eksternal itu dari luar diri, seperti dari gurunya, dari cara gurunya mengajar, dari metode gurunya mengajar, dari apa yang dipelajari oleh siswa itu, dan dari lingkungan, terutama lingkungannya, keluarga, teman-teman, hobi, cita-cita, dan fasilitas. Terus ada indikator minat belajar, seperti perasaan senang, perhatian dalam belajar, bahan pelajaran, manfaat, dan fungsi pelajaran. Kemudian ada pengertian pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam adalah suatu pendidikan agama yang mengajarkan tentang akhlak tingkah laku dalam pribadi maupun sosial sekitar kita, agar kita menjadi ke arah yang lebih baik dan bermanfaat. Kemudian ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring dikenal kita sebagai biasanya disebut PJJ atau juga online learning. Pembelajaran daring menurut Iswan tahun 2016 adalah pemanfaatan jaringan internet dalam pembelajaran. Nah, di sini juga manfaat pembelajaran daring yaitu membangun komunikasi dan diskusi yang efisien antara guru dan murid saling berinteraksi, memudahkan siswa dan guru, sarana yang tepat
ujian maupun kuis, mudah memberikan materi kepada siswa berupa gambar dan video, lalu murid juga bisa mengunduh file tersebut untuk dibuka. Ini desain penelitian saya menggunakan desain penelitian survei. Kerangka berpikirnya itu variabel X-nya YouTube, variabel Y-nya minat belajar siswa pada mapel PAI. Ini ada hipotesisnya. H0-nya itu tidak ada hubungan signifikan antara aplikasi YouTube terhadap minat belajar siswa pada mapel PAI. H positifnya, adanya hubungan signifikan antara aplikasi YouTube terhadap minat belajar siswa pada mapel PAI. Ini bab 3, metode penelitian. Pertama, tempat dan waktu penelitian. Saya akan melakukan penelitian di SMP 148 Jakarta di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Adapun waktu penelitian itu pada bulan Februari tahun 2022. Metode penelitian yang saya ambil di sini adalah kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Variabel penelitian ini, variabel bebasnya yaitu variabel X, yaitu aplikasi YouTube. Variabel terikatnya yaitu variabel Y, minat belajar PAI siswa. Populasi dan sampel. Populasi pada kelas 7, kelas 8 SMP 148 itu 180 siswa dari 6 kelas. Sampelnya saya menggunakan rumus Lovin, jadi dijumlahin seperti itu 64, dibulatkan jadi 64 orang sampelnya. Instrumen penelitiannya seperti ini dengan pemanfaatan YouTube. Terus instrumen minat belajarnya, hasil ujinya saya menggunakan hasil uji validitas, uji reliabilitas, rumus varian total, kemudian teknik pengumpulan data. Saya menggunakan pengumpulan data pada penelitian ini yang akan saya gunakan yaitu angket dan tes. Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang ada dengan cara mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden. Seperti itu. Teknik pengujian hipotesis sama seperti hipotesis yang tadi saya sebutkan. Kurang lebih seperti itu pemaparan proposal saya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.